Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Haryati Deli Nasution, pada video pembelajaran kimia. Oke Ananda, sebelum kita mulai, alangkah baiknya di like and subscribe terlebih dahulu video kali ini ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai sifat koligatif larutan bagian ketiga, yaitu penurunan titik beku. Kita harus berbahagia karena negara kita Indonesia tercinta terletak di belahan dunia yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dan sepanjang tahun selalu ada sinar matahari karena Indonesia berada di daerah Khatulistiwa. Walaupun dalam musim hujan gak akan khawatir sama jalanan yang biasanya tetap bakalan kering kok karena sinar matahari. Jadi kita gak bakalan ngalamin permasalahan kayak di negara yang mempunyai 4 musim. Paling cuma becek doang. Kalau di negara yang memiliki 4 musim kayak di Korea ya, pas lagi musim dingin, salju yang turun itu biasanya nutupi jalan dan buat jalanan jadi licin. Hal ini membahayakan pengguna jalan. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu, ilmu kimia punya peranan yang sangat besar. Apa ya? Peranan ilmu kimianya? Yuk kita bahas. Biar jalanan nggak licin karena salju, salah satu cara ngatasinya adalah dengan naburi garam dapur di jalanan. Nah, hal ini dapat bekerja karena adanya sifat koligatif larutan. Di video sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai sifat koligatif larutan, yang pertama yaitu penurunan tekanan uap, dan yang kedua kenaikan titik didih larutan atau delta TB. B-nya itu dari kata boil. Dan pada kali ini kita akan bahas sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu penurunan titik beku atau delta TF. F-nya itu diambil dari kata freeze yang artinya dingin. Ketika suatu zat membeku kayak air jadi es, partikel-partikel zat cair akan merapat karena adanya gaya tarik antara molekul zat cair yang sangat kuat. Akhirnya terbentuklah suatu zat yang lebih padat. Tapi kalau ada zat yang terlarut di dalamnya, di dalam zat terlarut ini bakalan ngeganggu terbentuknya padatan. Jadi perlu waktu yang lama buat cairin itu biar membeku. Karena titik bekunya menurun. Sama seperti kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga bergantung pada tetapan penurunan titik beku molal atau KF pelarutnya. Nilai KF semua pelarut itu tidak sama. Oke, jadi penurunan titik beku larutan sama dengan tetapan penurunan titik beku dikali molalitas larutan. Sifat penurunan titik beku ini dimanfaatin buat bikin jalan gak jadi licin pada saat musim dingin, pas salju muncul di jalanan. Jadi kalau kita naburi garam di atas salju, saljunya akan mencair. Kenapa garam bikin salju mencair? Partikel-partikel garam yang ditaburkan di jalan akan mengganggu kestabilan ikatan partikel-partikel air yang sedang ada di dalam fase padatan es. Partikel-partikel garam menerobos masuk di antara partikel-partikel es sehingga memutus ikatan-ikatan tersebut. Akhirnya partikel-partikel es yang ada di permukaan salju dapat memisahkan diri dari gaya tarik dengan es yang ada di bawah dan di sampingnya. Partikel yang dapat terpisah itu beralih ke fase cair. Garam ini, air yang dihasilkan oleh peleburan garam ini bersuhu di bawah 0 derajat, titik bekunya turun. Jadi titik bekunya turun di bawah 0 derajat Celcius. Oke, Ananda. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan soalnya, tentukan penurunan titik beku jika 0,05 mol glukosa dilarutkan ke dalam 400 gram air dengan KF air adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Oke, kita buat diketahui dulu dalam soal di mana N itu sama dengan mol, di mana molnya adalah 0,05 mol dengan pelarut air sebanyak 400 gram.
Jadi ditentukan KF air, tetapan titik beku airnya di sini adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Jadi yang ditanya dalam soal apa? Yang ditanya dalam soal adalah penurunan titik beku atau delta TF-nya. Jadi kita cari rumusnya itu adalah delta TF sama dengan M dikali KF, di mana M-nya itu adalah molalitas. Molalitas itu bisa kita peroleh dari gram per mr dikali 1000 per P. P-nya itu adalah gram pelarutnya. Baru dikali KF. Oke. Gram per mr itu sama dengan mol. Jadi kalau diketahui dalam soal itu mol, itu artinya sama dengan gram per mr. Jadi langsung saja hasilnya, karena molnya 0,05, itu langsung saja dikalikan 1000 per 400. Karena pelarut airnya adalah 400 gram. Kemudian dikali 1,86 derajat Celcius per molal. Maka kita dapat penurunan titik beku larutannya adalah sebesar 0,23 derajat Celcius. Oke Ananda, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, perhatikan soalnya. Larutan anti beku kendaraan mengandung 29% massa etilena glikol. Sampai temperatur berapakah larutan tersebut mampu menahan pembekuan air radiator? Oke, diketahui di sini massa etilena glikol atau C2H6O2 adalah 29%. 29% itu artinya 29 per 100. Kemudian kita kalikan massa larutannya, yaitu 100 gram. Maka didapat massa etilena glikol adalah 29 gram. Kemudian untuk mencari massa air, kita kurangkan saja. Massa larutannya adalah 100 gram. Kita kurang dengan massa terlarutnya. Siapa tadi di situ? Massanya adalah 29 gram. Berarti didapat massa pelarutnya adalah 71 gram. Oke, yang ditanya dalam soal di sini adalah temperatur larutan pembeku air radiator, berarti titik beku larutannya. Oke, untuk mencari titik beku larutan, kita tentukan dulu delta TF-nya atau penurunan titik beku larutannya. Di mana rumusnya sama, yaitu delta TF sama dengan M dikali KF, di mana M itu adalah molalitas atau gram per mr dikali 1000 per P dikali KF. Kemudian kita dapat gramnya adalah 29. Oke, jadi massa etilena glikolnya ada 29 gram. mr-nya di situ kita dapat dari rumus ARC, ARH, dan ARO. Kita dapat mr-nya adalah 62 gram per mol. Kemudian dikali 1000 dibagi 71 gram. 71 gram di sini adalah massa pelarutnya. Kemudian kita kalikan dengan tetapan titik beku larutan, yaitu 1,86 derajat Celcius per molal. Oke, Ananda, kita dapat penurunan titik beku larutannya adalah sebesar 12,25 derajat Celcius. Oke Ananda, setelah didapat penurunan titik beku larutan sebesar 12,25 derajat Celcius, selanjutnya kita lihat yang ditanya dalam soal adalah titik beku larutannya. Oke, untuk mencari titik beku larutan, kita gunakan rumus delta TF sama dengan TF0 dikurang TF, di mana delta TF adalah penurunan titik beku larutan, TF0-nya itu adalah titik beku pelarut, yang ditanya adalah TF, yaitu titik beku larutannya. Sehingga kita dapat titik beku larutan atau TF-nya adalah 0 dikurang 12,25 derajat Celcius, di mana TF0-nya itu yaitu titik beku pelarutnya itu adalah 0 derajat Celcius. Oke ya, titik beku pelarutnya 0 derajat Celcius dikurang dengan penurunan titik beku larutannya, yaitu 12,25 derajat Celcius. Jadi didapat hasilnya adalah negatif 12,25 derajat Celcius. Jadi air radiator akan membeku pada negatif 12,25 derajat Celcius.
Oke, sampai sini Ibu harap anak-anak Ibu semuanya sudah paham mengenai penurunan titik beku larutan. Untuk sifat koligatif larutan yang selanjutnya akan kita lanjut pada video pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.